Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Fikri dari Sistem Informasi 2018 akan menjawab pertanyaan dari security privasi. Soal pertama yaitu cyber security memiliki beberapa elemen, yaitu dokumen security, policy information, infrastruktur, parameter event, network monitoring, sistem dan event management. Untuk security assessment, human security, dan security awareness, dan beri penjelasan masing-masing elemen tersebut. Elemen pokok cyber security yaitu ada dokumen security policy, adalah dokumen standar yang digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan semua proses keamanan informasi. Yang kedua itu informasi struktur, adalah media yang berperan dalam kelangsungan proses informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga itu ada parameter defense set, adalah media yang bertindak sebagai komponen pertahanan dalam infrastruktur TI seperti IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat itu adalah monitoring system, adalah media yang tugasnya memantau kelayakan pengguna dan kinerja infrastruktur informasi. Sistem informasi dan event management adalah media yang berperan dalam memantau berbagai peristiwa di jaringan termasuk peristiwa yang terkait dengan insiden keamanan. Yang keenam itu network security assessment, adalah elemen keamanan dunia maya yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan memungkinkan keamanan informasi, human resource, dan security awareness dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dan kesadaran keamanan informasi. Yang kedua itu menjelaskan beberapa pendekatan untuk forensik analisis dari email. Email merupakan salah satu fasilitas internet yang banyak digunakan komunikasi dan bertukar informasi. Hal ini memungkinkan pihak ketiga menyalahgunakan email untuk mendapatkan informasi secara ilegal dengan mengubah identitas pengirim email dan menjadikannya seperti email yang berasal dari email yang sah. Aktivitas tersebut biasanya dikenal dengan istilah email spoofing. Untuk dapat mendeteksi adanya email spoofing, maka perlu adanya investigasi forensik email terhadap email spoofing. Salah satu teknik investigasi email adalah menggunakan analisis header atau header analysis method. Teknik ini bekerja dengan memeriksa membandingkan value yang terdapat pada beberapa header yang ditetapkan sebagai parameter deteksi email spoofing. Parameter digunakan dalam penelitian ini adalah header from message ID. Jika value yang terdapat pada header tersebut identik, maka email tersebut adalah email yang sah. Jika tidak, email tersebut dikategorikan sebagai email spoofing. Yang ketiga itu jelaskan pengertian cyber forensik digital dan jelaskan pula dimensi cyber security. Forensik komputer adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemukan pada forensik dan menyimpan digital. Forensik digital merupakan salah satu cabang dari ilmu forensik terutama yang menyelidiki dan pemulihan konten perangkat digital berkaitan dengan bukti legal yang terdapat pada perangkat komputer dan media penyimpanan digital lainnya sebagai bukti-bukti digital yang digunakan dalam kejahatan komputer dan dunia maya. Dimensi cyber security juga dapat dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan yang dapat melanggar hak asasi manusia atau HAM. Biasanya cyber security seringkali digunakan oleh sejumlah negara untuk membenarkan pembatasan browsing secara tidak transparan dan akuntabel, melarang penggunaan aplikasi anonimitas dan layanan enkripsi, serta memperluas wewenang aparat penegak hukum untuk melakukan pengintaian tanpa pedoman dan kebijakan dan tata laksana yang memadai, profesional dan profesional. Berdasarkan pedoman pertahanan cyber, jelaskan prinsip-prinsip dan saran pertahanan cyber di Indonesia. Jelaskan pula bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pertahanan cyber di Indonesia. Prinsip-prinsip pertahanan cyber yaitu ada memiliki model pengamanan informasi yang terstruktur dan terintegrasi serta mengadopsi berbagai standar dan panduan pengamanan informasi yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Yang kedua itu ada faktor kerahasiaan, yang integritas dan ketersediaan pertahanan cyber harus dipastikan sejak tahap perancangan sebagai salah satu prinsip dasar keamanan informasi. Yang ketiga itu pertahanan siber mengandung unsur kebijakan, kelembagaan, teknologi dan infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia. Yang keempat itu implementasi pertahanan siber harus dilakukan oleh SDM yang melindungi kompetensi, integritas yang tinggi dan terlindungi. Yang kelima itu ada dilakukan secara efektif dan efisien dalam bentuk keamanan fisik
dan keamanan logis yang secara terintegrasi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi terbuka dan produk Indonesia dalam rangka kemandirian dan kedaulatan. Yang keenam itu penetapan zona pengamanan berdasarkan klarifikasi SDM yang terlibat dalam administrator, penggunaan, dan tipe lain. Mengacu pada prinsip dan tata kelola yang menjamin terwujudnya pengawasan melekat dalam pertahanan siber. Yang ke-8 menjamin bahwa implementasi sistem siber aman dan terhadap serangan siber lawan. Yang ke-9 ada pengembangan kondisi yang lebih menguntungkan untuk tindakan ofensif. Yang ke-10 itu menghindari kerugian pada sistem yang tidak diinginkan. Dan ada sasaran pertahanan cyber, yaitu terdapatnya pemahaman atau situasi dan kondisi terkini menyangkut ancaman dan serangan cyber khususnya dalam sektor pertahanan, termasuk penanganan baik di dalam dan luar negeri. Membangun kesadaran akan arti penting pertahanan siber dalam rangka pengamanan sumber daya informasi khususnya sektor pertahanan dan secara umum dan infrastruktur kritis nasional. Dan ketiga itu semua pihak terkait secara penuh dan terpadu dalam inisiatif pertahanan siber dilakukan Kemhan dan TNI. Yang keempat itu terbangunnya potensi sumber daya dalam pengembangan pertahanan siber sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Dan kelima itu terumuskan strategi penangkalan, penindakan, dan pemulihan bidang pertahanan siber. Yang keenam itu tersedianya acuan bagi penyedia fasilitas, sarana, prasarana, serta pengetahuan dan keterampilan guna mendukung langkah persiapan pembangunan pengembangan dan cyber. Pendapat saya jangan hanya pertahanan seperti manusianya saja yang dikuatkan, dan harus pertahanan seperti cybercrime-nya itu, seperti ancaman dari cybernya itu harus diperkuat dan ditambahkan fasilitas untuk orang-orang yang bakat di bidang tersebut untuk mempertahankan cyber TNI. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih